Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngisi kelas dan sambil jalan biar produktif lah ya. Saya pengen sharing tentang tips presentasi. Tips ini memang saya kasih untuk teman-teman peserta pelatihan yang ingin presentasinya itu bisa lebih ngena, lebih berdampak. Ingin tahu apa aja nih? Ya, silakan simak. Tips presentasi yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua adalah ada 3. Yang pertama, know yourself. Kenalilah diri. Jadi, kenapa ini menjadi hal yang penting? Presentasi itu tentang siapa yang menyampaikannya. Dalam hal ini, semisal saya gitu ya. Berarti saya itu perlu untuk mengenali gaya berkomunikasi saya, cara berkomunikasi saya, sehingga saya tahu nih apa yang menjadi kekuatan saya ketika saya berbicara di hadapan banyak orang, di depan audiens. Nah, know yourself ini adalah poin penting sebelum kita tuh menyampaikan materi. Karena tentu nggak ada ya orang itu yang bisa sempurna, hebat, dan keren di berbagai bidang, berbagai hal gitu. Makanya penting bagi kita kalau mau presentasi itu adalah kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Dalam hal ini kita perlu fokus untuk memberikan perhatian kita pada kekuatan kita. Contoh nih ya, salah satu kekuatan saya adalah bercerita atau storytelling. Dimana saat bercerita itu saya bisa mengemas suatu materi yang di dalamnya itu bisa disisipkan muatan emosi dan juga ada pesan-pesan penting yang perlu disampaikan untuk audiens. Terus kekuatan saya yang lainnya adalah humor. Nah, jadi humor ini juga bisa menjadi alat yang sangat keren banget untuk digunakan dalam presentasi. Dan humor ini juga akan bisa menjadi citra yang positif. Karena sekeren apapun kita, kalau humor itu nggak bisa kita sisipkan, itu kalau menurut pendapat saya pribadi nih ya, itu kayak ada yang kurang gitu loh. Semisal masakan tuh kayak kurang asin, kurang gurih, kayak ada yang kurang gitu loh. Bukan nggak enak ya, tapi kayak ada yang kurang. Dan bukan jelek, tapi kayak ada yang kurang. Ini dari persepsi saya. Walaupun memang humor ya nggak bisa dalam semua konteks kita pakai. Cuma humor itu akan menunjukkan sisi kreativitas kita juga. Dan kita juga bisa dapat penilaian yang baik dari audiens. Karena humor itu juga tentu menjadi salah satu elemen dalam ice breaking ya. Jadi know yourself dengan mengetahui kekuatan kita. Kalau saya pribadi di storytelling, di humor gitu ya. Terus banyak hal yang bisa kita eksplorasi dan berikan fokus pada kekuatan kita. Apa yang kita sudah oke, apa yang sudah baik gitu. Dan itu ditajemin tuh di situ. Yang kedua, ya, tadi know yourself. Yang kedua adalah know your material. Kita perlu tahu nih materi apa sih yang perlu kita sampaikan. Yang perlu dipastikan adalah
kita menyampaikan materi yang benar-benar dalam pengalaman kita, yang kita kuasai. Karena akan muncul masalah di saat kita menyampaikan materi itu yang di luar kebiasaan kita, materi yang tidak kita kuasai. Biasanya muncul adalah kita tuh kayak tersendat-sendat, terbata-bata ketika ngomong. Kalau dihubungkan dengan pembahasan yang pertama tadi, poin pertama, know yourself. Kalau saya di storytelling gitu ya, maka saya akan mengemas materi tersebut ke dalam bentuk storytelling. Saya hubungkan dengan pengalaman nyata yang pernah saya alami, atau mungkin saya melihat dari orang lain, dari cerita orang lain, kemudian saya kemas dalam bentuk cerita, sehingga know your material, tahu materi apa yang akan disampaikan, ini menjadi penting. Termasuk dalam menyampaikannya. Dalam menyampaikan materi, seringkali saya menggunakan format yang diawali dengan why, lalu what, kemudian how, dan kemudian what if. Nah, itu urutannya tuh, biar kita nyampein presentasi kita bisa lebih sistematis. Diawali dengan why. Kenapa sih ini penting? Itu perlu tuh disampaikan ke audiens. Karena pertanyaan kenapa ini penting itu nggak mungkin bisa lepas dari manusia. Kalau kita ngapain anak kecil ya teman-teman, selalu muncul pertanyaan kenapa sih? Nah, kalau kita bisa menjawab pertanyaan kenapa ini, maka kita bisa grab the attention. Kita bisa tuh dapetin perhatian audiens saat kita sampaikan kenapa materi ini perlu untuk dibahas, perlu untuk disampaikan, perlu untuk dieksplorasi. Why? Okay. Terus yang kedua adalah what. Apa aja tuh poin-poinnya nanti? Yang pertama ini, kedua ini, ketiga, dan seterusnya. Terus how? Ini menjadi lebih detail, menjadi lebih spesifik untuk menjelaskan kepada audiens. Dan kemudian untuk bisa memicu proses berpikirnya audiens, kita masuk ke what if, bagaimana jika. Nah itulah, kalau bahas tentang format sistem ini pasti akan panjang banget. Pokoknya intinya itu ya, biar kita tuh bisa nyampein presentasi yang lebih sistematis. Jadi tahu materinya apa yang perlu kita sampaikan, dan juga gunakan format sistem. Why, what, how, and what if. Nah, itu di poin know your material. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah know your audience. Kenalilah audiens. Setelah kita kenali diri kita tahu kekuatan diri kita tahu cara menyampaikannya, kemudian kita perlu mengenali audiens. Kita tuh sedang berbicara dengan siapa. Karena di saat kita tahu kita berbicara dengan siapa, maka kita bisa lebih selektif terhadap diksi yang bakal kita pakai. Kita tahu contoh-contoh apa yang sekiranya nanti bisa relate untuk audiens, yang bisa ngena gitu ya. Jadi kalau ngasih contoh itu dalam pembahasan materi, ya sebisa mungkin kita kenali audiens biar apa yang kita sampaikan bisa relate sama mereka. Kita ambil contoh keseharian dari pekerjaan mereka mungkin, dari pengalaman mereka sehari-hari mungkin gitu. Ini akan membantu kita biar presentasi semakin yahut gitu ya, semakin ngena dan semakin berdampak. Jadi ini teman-teman yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bisa dapat insight. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, boleh kita berdiskusi. Jika dirasa dapat manfaat dari video ini, silakan bagikan ke teman-teman yang lain juga, biar mereka juga mendapatkan manfaat sama seperti yang Anda dapatkan tadi ya. Dan jika belum subscribe, silahkan subscribe. Tentu ini akan membuat saya menjadi lebih senang ya, karena support dari teman-teman ketika subscribe channel ini mudah-mudahan bisa terus berkontribusi yang positif, yang baik, yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya di channel ini.
Saya Idrus Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.